PR. Kok seperti itu? Ya, jadi kalau bukan saya membandingkan dengan yang dulu, Bu. Kalau kita sekolah dengan orang tua kita dulu, pernah nggak orang kita dampingi? Paling hanya sekedar ono PR. Nggak ada Pak, ya sudah. Paling hanya sekedar. Tapi si anak tadi, karena mungkin orang tua dulu memberi kesempatan anak untuk melatih dia bertanggung jawab. Kalau dia tidak kerjakan PR, ya itu resiko dia sendiri, dia hadapi. Karena memang PR itu untuk dia, untuk melatih dia mandiri dia, tanggung jawab dia. Jadi mohon Bapak Ibu, sampai kapan orang tua menjadi bempernya anak kita? Ya, apa-apa orang tuanya, apa-apa orang tuanya. Jadi maksudnya Pak Nas, kurikulum 2013 ini adalah mengajari karakter anak kita supaya lebih mandiri, bertanggung jawab. Karena bahkan ada anak sampai kelas 6 pun masih orang tuanya yang bawain, orang tuanya yang nanya KPR-nya. Bahkan ada yang dikerjakan oleh orang tuanya. Kan sebenarnya itu haknya anak. Jadi jangan sampai kita merebut haknya anak kita. Jadi jangan salahkan ketika anak kita ternyata tidak tanggung jawab, ternyata kurang mandiri karena orang tuanya yang tidak memberi kesempatan. Kadang saya tanya kepada orang tua, kenapa Bu masih dipakaikan bajunya? Habis Pak, kelamaan sih, saya tidak sabar nunggunya. Nah itu, karena ibunya yang tidak sabar. Oke, sekarang saatnya kira-kira dengan kurikulum 13 pada ayahanda, apa yang ditanyakan tentang kurikulum 13 sebelum kita beranjak kepada pendidikan Islami yang nanti kita akan tanyakan kepada Bunda Asri. Ya, silakan kepada panitia, dipersilakan nih, silakan maju. Ya, disebutkan nama dan wali murid kelas berapa, begitu. Kita siapkan 3 penanya saja ya. Kita siapkan 3 penanya. Selanjutnya kita akan langsung fokus pada seminar pertama kita pada Smart Parenting ini. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang susah Pak ya. Kenalkan, saya orang tua dari Ana dan Mirza, itu kelas 2 Usman ya. Kebetulan sering sekali saya kadang kalau misalkan menanyakan tentang perkembangan anak saya, walaupun wali kelasnya bukan Pak Yono, tapi mungkin karena Pak Yono nya laki-laki, saya lebih sering-sering gitu. Kaitannya dengan aplikasi kurikulum 2013 ini apa sudah dilakukan atau baru akan di launching? Mungkin itu dulu yang perlu dijawab. Kalau misalkan baru akan atau mungkin sudah, bagaimana hubungannya dengan tes sendiri ya yang sering diadakan di setiap awal tahun pembelajaran terhadap korelasinya dengan kurikulum 2014. 2013 sekarang kan 2014 ya. Mungkin itu aja Pak Yono untuk membuka sharing pagi ini. Terima kasih. Ya, mic-nya dipersilakan. Yang bagiannya ini, ya sudah berdiri. Yang di belakang dulu dong. Ya, sabar juga ya. Dapat bagian, dapat hadiah juga. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda dari DTK Asya kelas 3 Trinity. Pertanyaan saya sama saja Pak dengan Bapak yang pertama tadi, cuma penambahannya adalah bagaimana cara penilaiannya. Sedangkan sekarang kita, contohnya saya nih, ujian anak harus ditutup nilai dan hafalan. Sudah sama-sama Dewi. Yang penting tentang nilai gitu loh. Tapi tetap di sekolah harus dituntut ada tanda gitu kan. Nah itu maksud saya, kapan? Bagaimana terus cara pelaksanaannya di sekolah seperti apa? Dan kalau memang ini dilaksanakan dan sistem penilaiannya, model penilaiannya itu seperti apa? Apakah mungkin seperti angka-angka yang ada atau model penjelasan bahwa si A sudah mampu melakukan kegiatan A, B, C, D begitu? Atau bagaimana itu aja Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, oke, kembali ke pojok ya, dipersilakan mic-nya bisa dikembalikan. Ya.
Ya, dipersilakan. Yang terakhir ya, sebelum nanti kita ke season yang utama. Dipersilakan. Kalau yang pengen tanya lagi, biar terakhir ruangan saya Pak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya orang tua dari Putri Nabila dan Faras Atari kelas 1. Yang saya tanyakan adalah mengenai kurikulum 2013, karena anak saya kelas 1 udah mulai memakai kurikulum 2013. Ini pengalaman saya pribadi. Dulu waktu TK diwanti-wanti oleh banyak hal, termasuk sekolah, termasuk media sosial, termasuk pengamat pendidikan, bahwa pelajaran membaca buat anak itu jangan dikasih dulu sebelum umurnya 5 tahun atau 6 tahun. Jadi anak saya berlakukan seperti itu. Untuk anak yang kedua, karena anak yang pertama udah lewat, itu umur 3,5 tahun nggak bisa baca. Kebetulan adiknya dengan mendengar seperti ini, saya tidak cuma mengenalkan tapi tidak mempunyai target-target dalam hal membaca. Tiba-tiba pas masuk SD, masuk kelas 1, itu dengan buku yang ada, anak-anak dituntut sudah bisa membaca gitu loh. Jadi kita orang tua, termasuk keresahan beberapa orang tua yang lain, jadi kaget menghadapi anak-anak harus bisa membaca, menghadapi ujian. Kemarin katanya tidak ada ujian, tapi tetap ada keluar nilai-nilai. Di situ kan bisa, saya juga bingung, di buku cuma ada tematik dengan pelajaran yang bercampur. Ternyata tiba-tiba pas menerima laporan itu ada nilai-nilai gitu loh. Jadi saya termasuk orang tua yang bingung gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kurikulum 2013 diberlakukan buat anak yang baru masuk kelas 1. Terus apa perlu diperbaiki bahwa tidak perlu membaca dulu sebelum membaca itu, atau harus kami membaca dulu baru sekolah gitu loh. Itu yang mau saya pertanyakan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, cukup diberlakukan di launching dan bagaimana penerapannya serta korelasinya dengan MIR yang kita terapkan di sekolah. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya Mama Daam, insya Allah nanti dibahas karena memang ada yang akan saya sampaikan. Ada, sabar dulu. Nah, untuk Bapak Ayahnya Mirza, jadi kurikulum 2013 itu sudah di launchingkan resmi pada tahun ini Pak. Jadi tapi hanya untuk kelas 1 dan kelas 4. Tahun depan baru untuk kelas 2 dan 5, tahun depannya lagi 3 dan 6. Jadi nanti akan semuanya kena. Tapi untuk tahun ini baru kelas 1 dan kelas 4. Tapi ada memang di sekolah lain yang sudah mulai di kelas 2, karena seperti SD Muhammadiyah 1 itu menjadi yang pertama. Ya. Nah, terus bagaimana dengan korelasinya dengan MIR yang tadi Bapak pertanyakan, apakah ada nyambungnya? Insya Allah ada nyambungnya Pak. Kebetulan untuk kurikulum 2013 penulisnya sendiri adalah Bapak Munir Khatib. Jadi beliau sendiri yang kita kenal sebagai pakar praktisi pendidikan, pakar pendidikan yang kita kenal sebagai gurunya manusia. Insya Allah MIR masih tetap dijalankan sama, karena di kurikulum 2013 banyak mengambil dari buku gurunya manusia. Banyak sekali, seperti raportnya juga banyak mengambil hampir sama. Jadi untuk di sekolah kita sendiri yang udah untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu tetap masih menggunakan MIR. Tujuannya adalah mungkin yang Bapak Ibu yang kelas 4, 5, 6 masih baru, MIR itu adalah satu riset alat yang untuk mengetahui gaya belajar siswa. Jadi dari hasil MIR itu akan kelihatan setiap anak tidak ada yang bodoh, semua anak pintar, tapi sesuai dengan bakatnya masing-masing. Di kurikulum 2013 ini tidak ada anak yang bodoh, semuanya anak yang pintar. Nah, sesuai dengan yang kita ketahui menurut para ahli pendidikan bahwa kecerdasan itu ada 8 yang kita tahu: linguistik, kinestetik, visual, matlab. Nah, anak ketika nanti ada tes MIR itu kan kelihatan si anak tadi berbakat di mana. Biasanya anak SD kelas 1 sampai kelas 3 ada 4 yang dominan. Nah, dari 4 yang dominan inilah yang nanti kita jadikan pengelompokan kelas. Nanti misalnya Mirza anaknya matlab dan dia visual. Jadi kita tempatkan dengan anak-anak yang karakternya sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
ketika guru mengajar tahu, oh anak ini adalah anak-anak yang ngeklop, anak-anak yang visual. Jadi ketika guru membuat rencana pembelajaran menyesuaikan dengan gaya belajar anak, itu tetap di kurikulum 2023 sama. Begitu juga misalnya di kelas saya, anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang nggak bisa diam, anak-anak yang linguistik, anak-anak yang cerewet. Gaya belajar saya ikuti mereka. Jelas saya juga cerewet, jadi sama. Itu rame. Saya juga banyak bergerak. Jadi pembelajarannya dengan berbagai strategi. Kebetulan guru-guru kami, alhamdulillah sudah sering mendapatkan training tentang gurunya manusia, tentang strategi mengajar. Sudah ada. Insya Allah tahun depan Pak Murid meluncurkan 200 strategi mengajar. Jadi kalau ketemu dengan anak yang karakter begini, itu gampang. Tinggal strategi ini dipakai. Insya Allah itu sudah. Gitu Bapak Ibu sekalian, Insya Allah. Nah, untuk penilaian, nanti masuk ada sendiri Pak. Penilaian. Tapi kalau tadi yang ditanya oleh Ibu Era tentang kok anak SD anak TK memang tidak diwajibkan untuk membaca. Memang untuk di TK saya dengan bunda kami memang untuk TK tidak diwajibkan membaca. Makanya di sekolah kami pun ketika kita menerima siswa baru tidak ada tes baca tulis. Pak Menteri yang dulu, Pak Muhammad Nuh, kalau ada sekolah yang masih ada tes akademik akan ditindak. Jadi memang tidak boleh. Ketika anak itu belum bisa baca, ya memang tugasnya guru SD adalah untuk membaca, untuk mengajari membaca. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang katanya kemarin waktu di SD nggak boleh belajar membaca, sekarang di SD kok bukunya sudah banyak tulisannya? Bapak Ibu sekalian, itu tergantung dari strategi mengajar. Sebenarnya buku Pak Munir, yang menulis buku itu Pak Munir sendiri. Yang menulis buku untuk kelas untuk SD itu Pak Munir sendiri. Jadi bukunya sudah didesain. Ya, anak yang tidak bisa membaca bisa kok mengikuti. Saya dan teman-teman di kelas 1 sudah mempraktekkan. Bagaimana kok sampai sekarang Anda belum bisa membaca? Ya sabar. Ya, karena kan kita sistem ada klasikal. Insya Allah kok naik di kelas 2 pasti bisa membaca. Tapi tetap Anda, jadi buku itu walaupun anak tidak bisa membaca, tapi anak bisa mengikuti. Jadi bukan anak-anak diajari membaca dulu, enggak. Itu dia akan, karena di kurikulum 2013 nanti yang lebih ditanamkan apalagi untuk SD adalah karakter dia. Bagaimana menumbuhkan sikap santun, sikap dia mandiri. Karena anak SD itu, mohon maaf, yang terjadi sekarang masih banyak anak-anak yang kita lihat guru-guru kami harus ke kamar mandi membersihkan, ada yang ikut, ada yang ini ya, masih yang seperti itu. Nah, untuk kelas 1 memang untuk akademik kita tidak, bukannya kelas 1, akademik tidak kita tekankan, lebih ke utama kembali lagi ke karakter. Nah, Pak Asmi bisa balik lagi. Pak, mungkin kita lanjutkan dulu ke perubahan yang pada penilaian, pada sistem pembelajaran, yaitu tematik. Kita kembali ke tematik dulu Pak. Saya menyampaikan ya, tematik mungkin Bapak Ibu yang di kelas 1 dan yang kelas 4 sering bertanya, apa sih tematik? Apa bedanya? Ini tematik itu adalah, kalau saya gambarkan, mungkin back dulu Pak Asmi. Ya, seger Bu ya, kalau lihat itu ya. Ya, kalau saya tanya, apa bedanya S-Jus sama S2 itu? Sama-sama seger. Bedanya apa Bu? Oh ya, bedanya kalau S2 kelihatan itu ada buah semangka, ada nanas, ada apa itu yang kayak telur kodok itu, ya selasi. Nah, tapi kalau S-Jus tidak kelihatan mana buahnya apa, tidak kelihatan. Itulah tematik. Tematik itu saya gambarkan seperti S-Jus. Jadi gini Bu, kurikulum 2013 itu tidak mengenal lagi namanya bidang studi. Tidak ada pelajaran IPA, matematika, PKN, tidak ada. Yang ada adalah tema. Seperti kelas 1, ada tema 1 di kelas 1 itu tentang diriku. Nah, tematik itu seperti ini Bu. Misalnya pelajaran tentang diriku, anak mengenal anggota tubuh. Biasanya guru mengajarkan sambil bernyanyi. 2 mata saya, hidung saya 1, 2 telinga saya, apa Bu saya lupa. Iya. Nah,
dari pelajaran itu ada kira-kira pelajaran apa Bapak Ibu? 2 mata saya, hidup saya 1. Ada matematika, ada apa lagi? IPA, ada apa lagi? Kesenian, penjaskas. Nah, jadi intinya tematik itu adalah menggabungkan minimal 2 mata pelajaran menjadi 1. Dan anak tidak tahu kalau misalnya dia sedang belajar apa, dia temanya tentang diriku. Jadi mohon Bapak Ibu ketika anak-anak pulang sekolah jangan ditanya tadi pelajaran apa, tadi belajar apa. Pasti anak kalau sekarang pertanyaannya tadi belajar apa di sekolah, pasti anak jawab tadi belajar diriku. Bukan tadi belajar matematika, tadi belajar IPA, bukan. Tapi tadi belajar aku dan temanku, tadi belajar aku dan lingkunganku. Jadi lebih pada tema. Nah, di dalam satu tema itu sudah mencakup beberapa mata pelajaran seperti yang kita lihat. Kalau yang pelajaran yang dulu terpisah, fragmented ya, matematika sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri. Dan juga ini nyambung dengan pelajaran waktu di TK. Di TK itu sudah ditanamkan juga tematik. Jadi ada korelasi antara TK dengan SD. Nah, untuk tematik seperti itu. Langsung saja antara untuk saintifik ya. Nah, yang terbaru dari kurikulum 2013 juga, lanjut Pak Asmi. Lanjut. Ya, pendekatan saintifik. Cara pengajaran dalam pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah di dalam guru mengajar selalu ada 5M. Ini yang selalu diterapkan oleh guru. 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mempresentasikan. Jadi pembelajarannya dibuat anak yang lebih aktif, interaktif. Anak kita bawa keluar. Misalnya mungkin ada contohnya, anak kita bawa keluar, mereka melihat ada apa di luar. Kemudian mereka dengan melihat mereka akan bertanya, itu apa Bapak? Setelah mereka bertanya, dia bisa menjelaskan, misalnya dia melihat kok di lingkungannya kotor, berarti kita harus bersihkan lingkungan. Setelah bersihkan lingkungan, efeknya apa? Lalu anak akan menceritakan, setelah bersih-bersih lingkunganku menjadi bersih. Ya, ini adalah pendekatan saintifik. Jadi anak yang lebih aktif. Jadi guru hanya memberi fasilitator saja. Anak ya, kita beri satu soal misalnya, kita ajak bermain. Lalu di situ anak akan berpikir, kita berarti harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Nah, alhamdulillah untuk sebelum dicanangkan kurikulum 2013, SD Fasabiqul Khairat memang sudah melaksanakan yang seperti ini. Jadi ketika ada kurikulum 2013 bagi SD Fasabiqul Khairat tidak ada masalah karena masih sama, masih nyambung dengan yang sudah kita laksanakan sama-sama. Nah, kemudian kita masuk pada perubahan yang ketiga adalah tentang penilaian. Nanti masuk ke rapor. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian kalau dulu kita bandingkan dengan raport yang zaman dulu, ya mungkin Pak Asmi bisa lihatkan raport yang jadul. Ya, ini raport saya waktu zaman ya. Kalau kita lihat raport zaman dulu, raportnya hanya agama 8. Apa itu? Ada pelajaran PK Pancasila, PMP dan PSBB 8. Nah, seperti itu, tapi tidak jelas. 8 anak itu bisa apa? Ini yang kita tanya. Dengan agama 8 dia bisa apa? Ya selalu kita tanyakan. Saya salut dengan ada orang tua yang ketika ngambil raport tanya ke saya kasih raport bilang, Pak, saya nggak mau lihat nilai. Saya cuma tanya anak saya sudah bisa apa. Saya bilang, Bapak ini luar biasa, baru Bapak yang bertanya seperti itu. Banyak kan orang tua, apalagi ibu-ibu, mohon maaf, Pak, anak saya ranking berapa? Aduh, saya bilang anak ibu ranking 1 loh. Ranking 1-nya banyak. Iya Bu, memang kita di sini semua anak juara, nggak ada yang tidak juara. Anak ibu ranking 1 di bidang TKN. Oh begitu. Yang satunya nanya tuh, kalau anak saya Pak ranking 1 di bidang apa? Matematika. Lah terus Pak, kalau semuanya di bidang studi, anak saya nggak masuk ranking 1-nya apa? Ranking 1 di bidang tanggung jawab. Ya mungkin bisa lihat kan Pak Asmi yang anak-anak di atasnya.
Ya, ini kalau di kami setiap pembagian kenaikan kelas kita tampilkan anak-anak yang juara. Semua juara di bidangnya masing-masing. Itu yang paling kanan itu adalah anak yang paling disiplin. Kalau berangkat itu subuh dari Semarang seberang. Selalu nomor 1. Dan dia bangga, Pak Yono kalah, saya duluan. Terus selama 1 tahun dia tidak pernah terlambat. Makanya layak saya berikan anak yang paling disiplin. Di kelas pun juga sama. Kemudian anak yang di tengah, oh itu anak kinestetik, bergerak terus. Makanya dia jago olahraga, main bola, semua olahraga dia bakat. Ya, ada juga yang di bawah sebelah kanan itu ketua kelas. Dia pintar ngatur orang. Bahkan pernah ketika saya tidak ada, dia bilang ke teman-temannya, dibolehkan pulang sama Pak Yono. Saya datang, loh, ada kemana? Kata Zaki sudah boleh pulang, Pak. Saking dia bisa berpengaruh pada teman-temannya, sangat dipercaya sama teman-temannya. Makanya layak saya beri penghargaan sebagai pemimpin, juara di bidang leadership. Ya. Nah, kalau yang di kanan itu juga yang sebelah kanan ya, yang itu juga itu luar biasa. Saya beri penghargaan itu dia juara di bidang bahasa Indonesia. Kelas 1 bisa menulis puisi cinta. Luar biasa. Mohon maaf kalau ada budaya. Tapi luar biasa, saya kaget. Ini bukan tulisan anak kelas 1. Tapi ketika saya coba tulis lagi, benar tulisannya. Ya, memang dia jago, makanya layak. Maka insya Allah nanti semester depan saya masukkan di wartawan ciliknya Mas Hoyer. Nah, kalau yang terakhir itu adalah anak yang itu juara untuk ujian nasional. Jadi semuanya UAS, yang ujian akhir, semua dari pelajaran dia yang mendapat nilai rata-rata tertinggi. Jadi tidak ada anak yang bodoh, ya. Jangan sampai sedih loh kalau anak itu dibanding-bandingkan. Kamu ini coba kayak temanmu itu, ranking 1, ini ranking 13. Ya, terus sudah bagus, bawahnya masih ada 1 lagi, jumlah muridnya 14. Ya, jadi kasihan Bu. Kita sendiri tidak mau dibanding-bandingkan karena Allah sendiri menciptakan manusia pasti punya kelebihan masing-masing. Ya, tidak bisa dibanding-bandingkan orang. Saya dengan Pak Nas tidak bisa dibandingkan, yang bisa dibandingkan dengan beratnya saja. Kalau dia punya kelebihan di fisiknya bagus. Kalau saya kelebihan berat badan. Ya. Oke, aplaus yang meriah untuk Pak Yono dan tentunya dipersilakan Pak Yono. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya kurikulum 13 perpaduan bukan hanya anak yang belajar dan orang tua guru yang memberikan pengajaran, orang tua yang mengawasi bukan mengikuti di dalamnya. Sifatnya orang tua adalah mengawasi, memberikan dorongan dan motivasi. Dan untuk hal-hal yang berkenaan dengan materi ini, Bapak Ibu bisa nanti bisa datangi ke ruangan Pak Yono atau ke Pak Asmi di TU bisa untuk memperdalam materi ini. Dan saya rasa materi dari yang disampaikan oleh Pak Yono sudah cukup sampai di sini. Dan tentunya hal-hal yang berkenaan dengan apapun kegiatan kurikulum 13 tetap kita terima konsekuensinya karena itu sudah dari peraturan pemerintah. Dan kita akan hadapi bersama-sama perubahan-perubahan itu karena memang Pasca Bidul Haram akan selalu dan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan termasuk dengan prestasi anak yang diraih oleh anak.